Semangat pagi para pebisnis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Master Mentor dalam bincang-bincang bersama para expert dan praktisi bisnis. Untuk malam ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang praktisi bisnis juga di puluhan tahun ya di corporate nasional. Beliau adalah Ibu Ida Masrurin. Selamat datang Bu Ida di channel kita. Oke. Nah, untuk malam ini spesial sekali. Biasa saya bicara manajemen, leadership, marketing, sales. Untuk hari ini luar biasa. Kita bicara sistem. Sistem ya. Jadi jangan pusing dulu ya. Sebetulnya nggak ruwet-ruwet kok sistem itu. Nah, kita hari ini bicara operation excellent ya, atau good operation. Good operation. Jadi dari situ nanti ada turunannya apa, nanti Bu Ida akan terangkan ya. Nah, spesial juga hari ini kayaknya kita pengen bicara ISO. Orang kalau bilang ISO itu apa sih? Ya, kadang-kadang ISO itu jelasnya dulu-dulu saya kalau hadapin pebisnis yang masih blank itu ya, saya suka sebut pokoknya semua didokumentasi. Apa sih dokumentasi? Semua dicatat. Semua itu proses dicatat. Terus yang dicatat dilaksanakan. Yo wes ISO singkatnya begitu. Oh mereka oke. Jadi tercatat semua, itu pentingnya ya. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu dengan Bu Ida. Bu Ida adalah seorang praktisi industri QA QC manager selama 14 tahun di industri corporate nasional di Indonesia yang cukup terkenal ya di food ya. Oke. Dan juga sebagai founder Mentor Plus, yaitu mengurus jasa legal dan sertifikasi. Nah, trainer 5R sama ISO. Nah, itu udah sebagai trainer ISO, maka itu sangat-sangat bermanfaat kalau kita dengerin hari ini mengenai ISO. Nah, terus beliau juga tersertifikasi IRCA ya, auditor ini yang sudah tersertifikasi, expert di quality and safety management system. Wah, luar biasa ya dengan pengalamannya. Hari ini mari kita bincang-bincang ya Bu Ida ya. Saya sendiri Evelyn Atmaja dari Business Mentor Mas di mentoranda.com. Oke, Bu, kita mulai ya Bu Ida. Oke. Jadi Bu Ida pengen tahu ini Bu Ida. Tadi kan Operation Excellent, terus ada ISO. Boleh disebut mana duluan sih sama kenapa sih penting buat karena semua klien-klien Master Mentor itu pengennya scale up Bu Ida. Ya, scale up bisnis mereka menjadi lebih berkembang dan naik kelas. Nah, biasanya udah scale dari startup mereka pengen scale up. Biasanya mereka kadang juga nggak siap untuk masuk ke operation excellent, atau kita bilang good operation dulu lah, nggak perlu excellent, nah good dulu aja. Good dulu aja, mereka nggak siap. Nah, boleh nggak Bu Ida kasih gambaran sedikit mengenai berapa penting sih good operation ini buat mereka yang mau scale up? Silakan Ya, Bu. terima kasih. Mungkin saya izin share aja biar langsung enak penjelasannya atau gimana, Bu? Oh boleh, silakan. Mau share screen lebih baik, silakan. Monggo Bu. Oke, Ya. aku udah izinkan untuk share, silakan. Oke teman-teman, sambil menunggu Bu Ida akan share screen biar kita lebih jelas. Apa sih, kenapa Operation Excellent, kenapa ISO, apa hubungannya? Begitu Bu Ida, silakan. Ya, betul. Sudah kelihatan, Ibu? Kelihatan. Baik. Terima kasih. Semangat pagi semua. Ya, perkenalkan saya Ida Masrurin. Ya, di sini kita mau terima kasih juga untuk Bu Evelyn. Terima kasih untuk Bu Evelyn atas waktunya ya. Di sini mungkin kami akan menjabarkan ya sekilas apa sih sebenarnya ISO 9001 itu, di bayangannya kita kan kadang kan
itu hewan apa atau masakan apa atau makanan apa gitu ya lah. Apa hubungannya ISO 9001 dengan proses yang berjalan di sebuah industri ataupun UKM ya. Di sini mungkin akan saya jelaskan ya. Nah ini ISO 9001/2015 ini adalah versi terakhir ya. ISO 9001 ini adalah pondasi bisnis seperti yang Bu Evelyn tadi bilang, bahwasanya kalau kita mau scale up seperti kita bangun rumah itu bahwasanya yang harus kita tata adalah pondasi yang kuat. Percuma kalau bangunannya megah, kemudian atapnya bagus ya, tapi kalau pondasinya rapuh. Nah, ini akan rontok seperti kasus-kasus akhir-akhir ini yang kita kayak bakar bui dan sebagainya. Nah, ISO 9001 ini adalah pondasi pada saat kita mau scale up untuk bisnis kita. Nah, oke. Apa aja sih ISO ini? Nah, ISO adalah standar bertaraf internasional untuk sistem sertifikasi manajemen sistem ya atau mutu ya. Dan ini bisa diaplikasikan untuk semua organisasi, baik itu industri, pemerintah, sekolah, pergudangan, apapun itu, semua yang dia ada organisasinya itu bisa mengaplikasikan 9001. Nah, ini adalah 7 prinsip dari 9001. Nah, karena kita adalah industri, nah nanti hubungannya sama operational excellence adalah bisnis proses. Poin keempat, nanti akan saya jabarkan di akhir ya. Yang lainnya ini hanya sekilas. Oke. Nanti banyak waktunya ditanya jawab ya. Kemudian apa sih manfaat ISO ini? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mencegah terjadinya kegagalan proses. Ya. Nanti hubungannya sama value. Nah, ini adalah PDCA ya. Apabila kita adalah sebuah industri, PDCA ini penting sekali adalah untuk kita improvement ya. Pada saat ada masalah misalnya, ada masalah terkait misalnya nanti saya bahas di akhir waste tinggi, kemudian terus apa namanya? HPP-nya tidak bisa ditekan mungkin atau mungkin banyak sekali komplain. Nah, ini harus kita analisa dengan namanya PDCA. Ataupun mungkin tidak hanya masalah, mungkin kita mau scale up. Scale up ini juga kita bisa pakai metode PDCA, plan, do, take, dan action, dan ini harus terus berkesinambungan. Kenapa? Seiring berjalannya zaman, banyak sekali faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi perjalanan sebuah bisnis. Makanya perlu adanya analisa. Ya, ini adalah analisa standar dari sebuah bisnis yang dilakukan pada saat kita mau scale up ataupun mau perbaikan. Nah, ini yaitu standar ISO 9001 ini adalah sebagai dasar pada saat kita mau membuat visi, misi, budaya kerja, dan tujuan. Nah, pijakannya atau tadi saya bilang adalah fondasinya adalah 9001, di mana di standar ini kita akan diajari step by step-nya bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang dimulai dari visi. Misal pada saat kita adalah industri food, ya berarti kita harus fokus di mutu. Peraturan dan target spesifik ini harus masuk ke dalam visi yang nanti akan diberi ke dalam sasaran organisasi. Itu. Bentar Bu Ida mau tanya. Iya. Berarti itu visinya untuk food beda, untuk industri lain beda begitu? Iya, betul. Jadi pada saat nanti, bentar, mana tadi ya? Ini, pada saat nanti kita itu berada di non-food, berarti nanti kita fokusnya ini lain.
ya. Oke. Jadi nanti visi misi ini karena di standar ISO itu akan ada matriksnya pada saat jenjang naik dari mencapai tujuan, dari visi mencapai tujuan itu ada jenjangnya, ada matriksnya harus kita capai. Ini saya kasih contoh studi kasus adalah pada saat kita di food. Oh, Misalnya jadi mutu, food itu termasuk salah satu mutu kualitas ya, mutu. Kalau bukan ya. food, mungkin bukan mutu begitu. Kalau mungkin dia contoh misalnya masih berhubungan dengan goods seperti kayu, furniture ya itu pasti ada mutunya. Tapi Oh, pada saat kita bicara pergudangan, nah berarti visinya nanti kita eh, apa? Kita cari dulu kira-kira passionnya dia apa, tujuannya dia tuh apa. Misal pergudangan dia larinya ke omset. Ya, tapi mutu ini juga akan ikut, cuma bahasanya lain mungkin apakah contoh misalnya targetnya dia adalah buka cabang, pergudangan buka cabang, perluasan misalnya 5 tahun ke depan buka cabang. Jadi nanti visinya ini bisa dipecah dari segi omset, kemudian dari regulasi. Kan kalau pergudangan ada regulasinya juga peraturannya. Kemudian yang oke. ketiga dari keamanan distribusi. Jadi Hmm, bagaimana dari gudang induk menuju gudang cabang ini distribusi secara barangnya tidak berubah. Jadi mungkin di transportasinya atau apa terus kita cantumin. Jadi tergantung nanti ini nanti pengaruhnya ke customer. Jadi visi ini dihubungkan dengan goal, dihubungkan dengan customer kita. Apa sih keinginan customer kita? Nanti itu akan diilingkan nanti. oke, Diilingkan dengan baik. visi ini. Jadi visi ini adalah, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya, Bu ya. Oke, baik, baik. Nah ini. Jadi visi, misi, tujuan ini adalah sasaran organisasi ya secara corporate. Ini kebijakan strategisnya. Bisa jangka panjang 3 sampai 5 tahunan. Contohnya misalnya kebijakannya adalah kalau kita food harus ada ISO, ada SNI wajib, ada halal. Kemudian misalnya dia kayak pergudangan bisa percabangan, misalnya maksimal buka cabang 12 atau apa. Nah, itu nanti itu adalah strategisnya. Tergantung dari pemilik bisnis seperti itu. Dan nanti dari visi misi ini nanti akan di-break menjadi peta bisnis. Ada kebijakan strategis, program teknis dan kegiatan. Nah, ini nanti operational excellence maksudnya di kegiatan secara teknis ya. Oh, Jadi dari yang bersifat sasaran strategis nanti akan turun menjadi lebih detail aktivitas rutin yang nantinya ini akan dikerjakan menjadi job desk-nya karyawan seperti itu. ya. Jadi nanti ini ada dengan struktur organisasi ya. Jadi bawahnya taktiknya ya, teknis ya, Ya, operation betul. excellence. Ya. Nah, ini peta bisnis proses ya. Jadi contoh ini pada saat kita di food, inputnya adalah pemerintah, ini adalah pihak eksternal. Pihak Hmm, eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. hmm. Contoh dari food ya, pemerintah ada undang-undangnya terkait dengan pangan, kemasan dan sebagainya. Kita juga harus komplit terhadap BPOM, BUMN misalnya terkait dengan kemasan dan sebagainya, aturan-aturan masyarakat. Apakah dengan adanya industri itu limbahnya entah limbah suara, kemudian limbah B3, limbah pencemaran lingkungan itu harus dikaji. Bagaimana ambang batas penerimaan. Kemudian third party, misal kita mau ekspor, berarti ada pihak ketiga yang dia juga punya yang pengaruhi kebijakan di sebuah perusahaan. Owner mungkin dia punya target visi misi tadi. Media, karyawan, asosiasi ini hanya 11 contoh ya. Jadi ini tergantung dari masing-masing organisasi terkait dengan eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Kemudian ada proses. Nah, proses ini ada proses inti, proses pendukung, dan proses lainnya. Proses inti ini adalah di sebuah organisasi itu ada berapa bagian utama. Misal kalau kita bicara
food ya, ada departemen BIC, ada HRD, ada finansial, R&D, produksi, EQC. Misal pergudangan, ada marketing, mungkin ada branding, ada HRD, finansial, gitu. Kemudian ada PPIC, misal seperti itu. Dari ini akan diturunkan menjadi proses mendukung dari hulu ke hilir. Saya kasih contoh misalnya DKEQC ya. Ini kan intinya di sini. Nanti turunannya apa? Mungkin terkait dengan prosedur komplain, kemudian prosedur recall, prosedur mutu proses, kemudian prosedur terkait dengan penanganan keluhan pelanggan. Nah, apa yang harus kita lakukan ini di proses pendukung. Kalau misalnya gudang, bagaimana caranya prosedur FIFO, prosedur untuk kunjungan ke mitra misalnya. Kemudian ada prosedur transportasi ya. Juga ada prosedur mungkin penanganan keluhan pelanggan, kan dia juga pasti punya pelanggan ya. Misal di pendidikan, prosedur penerimaan murid baru. Misal prosedur terkait dengan ujian, bagaimana dia istilahnya gini, bagaimana sekolah ini mampu bersaing di tingkat lokal dan nasional. Kan ada juga misalnya kayak olimpiade, prosedur bagaimana kita meningkatkan kemampuan anak bisa mengikuti olimpiade, itu kan juga ada prosedurnya, itu pendukung. Nanti dari pendukung ini akan diberi proses lainnya, ini adalah pihak eksternal yang dia berpengaruh di internal, dia melakukan di situ. Contoh misalnya kayak supplier, outsource, misalnya katakanlah perusahaan makanan, dia belum bisa mengendalikan hama, dia memakai outsource memakai outsource pengendalian hama. Banyak sekali ya brand-brand yang ada di Indonesia seperti ini. Kemudian misalnya perusahaan itu tidak punya tim audit internal yang kompeten, akhirnya dia pakai jasa eksternal untuk audit internal. Ini adalah proses lainnya. Nah, output dari proses ini adalah juga pemerintah. Kenapa? Misal tadi ini ada peraturan, outputnya kita comply ke pemerintah, comply ke BPOM, comply ke BUMN, kemudian masyarakat juga nyaman, tidak ada limbah-limbah yang mengganggu, tidak ada suara yang bising, seperti itu. Pelanggan puas, terbukti dari data. Misalnya selama setahun ini kita analisa, katakanlah targetnya itu per tahun terkait dengan komplain itu misalnya 10 kasus per tahun. Ternyata yang kita dapat hasilnya adalah mungkin 5, berarti kan masih masuk outputnya. Nah, ini harus kita kaji seperti itu di peta bisnis. Peta bisnis proses ini sangat berpengaruh pada saat kita mau scale up. Ini seperti helikopter view ya. Jadi istilahnya gini, pada saat kita katakanlah start dari Surabaya mau ke Jakarta, kita kan pasti punya rute nih, punya rute. Contoh misal kita dari Surabaya ke Jakarta naik mobil ya. Nah, peta ini adalah berfungsi untuk mengetahui kira-kira nanti dari Surabaya ke Jakarta tuh butuh apa aja sih yang harus kita siapin. Mungkin dari bahan bakar, olinya, kemudian terus dari perbekalan kita yang pengendara ya, misal kayak konsumsi atau apa, ini sampai ke Jakarta harus aman. Nah, ini harus kita cek misalnya dari Surabaya ke Jawa Tengah, kita cek lagi ya, walaupun kita pede dari awal ini nggak aman, mesinnya aman, habis diservis, olehnya juga aman, konsumsi kita aman. Lah ternyata mungkin nanti pada saat di jalan katakanlah macet ya, mungkin ya Bu ya, kemudian ada kendala lain ya, atau mungkin katakanlah ada jalan yang ditutup, akhirnya rutenya jadi berpindah. Lah ini tujuannya ini untuk melihat kira-kira pada saat proses berlangsung ini bagaimana sih performanya, bagaimana sih performan dari mobil yang kita kendarai, bagaimana sih performan eksternal di jalan raya yang kita mungkin apakah ada belokan, mungkin ada macet, ada yang ditutup, kan itu berubah rute. Sama juga dengan bisnis, misal performanya saat proses terjadi
ternyata ada supplier, kita punya supplier ini biasanya kasusnya gini, yang sering terjadi itu pada saat kita ada single supplier. Contoh ini misalnya, kita produksi biskuit, ya, ada bahan baku utama misalnya ada terigu, mentega, susu, minyak, itu kan yang poin utama. Kemudian ada bahan minor flavor. Karena industri ini adalah industri khusus, ya, dia pesan flavor khusus di perusahaan A, ya. Dan dia hanya punya ini. Kenapa? Ini formula khusus yang tidak boleh bocor misalnya. Nah, pada suatu ketika ternyata perusahaan flavor A ini kebakaran misalnya. Padahal pada saat yang sama itu pas banter-banternya PO. Nah, ini kan juga masalah. Nah, makanya di sini nanti di proses bisnis ini harus benar-benar dikaji hal-hal mana yang poin-poin kritis yang harus kita antisipasi. Seperti tadi kita misalnya kendaraan. Pada saat nanti kita ke Jakarta, itu tidak boleh kita pas hanya asumsi kita perjalanannya aman, tidak ada masalah sampai Jakarta, misalnya bensin 100 liter gitu. Enggak boleh seperti itu, harus kita ada cadangan lain, harus ada hal-hal yang di luar perkiraan. Nah, ini harus kita kasih step per step dan periodik seperti itu. Oke, Bu Ida, ini inputnya kan buat owner, outputnya sini pelanggan, begitu? Inputnya itu Bisnis, sebagai bisnis, ya. Keluar outputnya semuanya untuk bukan keperluan ya, ke satisfaction-nya pelanggan, begitu? Owner juga ada, Bu. Bisa inputnya adalah inputnya owner kan pasti ada ini ya, ada sumber daya yang harus dia keluarkan, mungkin secara finansial harus dia keluarkan ya. Nanti outputnya juga ada. Oh, saya misalnya targetnya adalah saya sudah mengeluarkan uang misalnya 5M. Misalnya. Saya nanti outputnya saya harus 10M. Nah, itu harus juga ditulis. Nah, tadi belum saya tulis ya. Jadi pelanggan juga ada, bisnis juga ada. Jadi output itu adalah harapannya apa sih? Harapan dari owner juga. Harapan dari owner, harapan dari pemerintah, harapan dari karyawan, harapan dari pelanggan, seperti itu. Jadi Dan itu adalah ekspektasinya ada semua ya. Betul. Value yang diharapkan itu apa? Dari proses input ke proses tadi itu, apa yang menjadi keinginan. Jadi jangan sampai kita contoh nih misalnya kita bahas terhadap pelanggan. Jadi banyak sekali pebisnis makanan itu yang rontok atau mungkin stuck ya, itu karena dia hanya fokus di produksi. Contoh kemarin klien kami dia produksi snack, makanan ringan. Nah, pada saat makanan ringan ini dia terkait dengan taste itu yang dia fokus adalah di lidahnya owner. Padahal kan yang dimakan bukan ownernya, yang makan adalah masyarakat. Nah, akhirnya pada saat sudah ditata secara proses ya, yang dia miss di pelanggan, miss dia pelanggannya. Jadi semua sudah komplain, regulasi pemerintah semua sudah komplain, gitu. Tapi dia miss di pelanggan. Sudah boom, sudah full produksi, dilempar nih ke pelanggan. Cuma awal aja boom, habis itu dia nggak ada repeat order. Karena kenapa? Rasanya tidak disukai oleh pelanggan. Nah, makanya hal ini penting sekali pada saat input itu juga ada namanya nanti survei apa sih keinginan pelanggan itu, apa sih yang disukai saat ini. Jadi jangan sampai apa yang kita proses itu nanti tidak sesuai dengan harapan pelanggan seperti itu. Nah, tadi kita bicara operational excellence ya. Operational excellence ini adalah bagian mendasar dari ISO ya. Jadi di sini adalah karyawan yang dia karyawan paling bawah, istilahnya kayak karyawan produksi di food itu karyawan produksi, dia harus tahu. Contoh ini proses 1 di incoming, misal ya kita bahas food ini ya. Proses 1 ini adalah incoming, karyawan penerimaan bahan. Karyawan penerimaan bahan di proses 1 ini dia harus tahu. Proses 2 ini adalah
ini adalah pelanggan dari proses 1. Proses 3 ini adalah pelanggan proses 2. Proses 4 ini adalah pelanggan proses 3. Setiap proses ini tahu apa kebutuhan proses selanjutnya. Dia tahu value-nya apa. Misal di incoming material, penerimaan bahan. Dia tahu bahwasanya keinginan ini proses 2 kan proses ya, produksi. Dia tahu bahwasanya bahan yang dia terima ini akan bisa diproses apabila sesuai dengan spesifikasi yang sudah dibuat oleh R&D. Misalnya UKM, bahan-bahan yang diterima, yang dibeli oleh UKM itu memang bisa dipakai untuk produksi. Contoh misalnya kita bisa tepung terigu. Jangan sampai dia beli tepung terigu untuk penggorengan, padahal dia produksi untuk bakery, kan nggak nyambung secara gluten dan sebagainya. Nanti pasti hasilnya nggak maksimal seperti itu. Di produksi ini nanti misalnya pelanggannya adalah gudang. Nah, ini harus paham. Jadi proses produksi ini harus benar-benar bagus sehingga bisa benar-benar disimpan di gudang dengan baik. Contoh misalnya dia harus dibungkus sempurna, tertutup, dilakban misalnya di karton. Karena apa tujuannya? Satu, biar bisa mudah untuk ditata di gudang. Nanti kalau kardusnya melewat-melewat itu kan nanti kan nggak bisa ininya kan nggak bisa ditumpuk dengan baik dan akhirnya ambruk. Nah, nanti akan kerugian di gudang. Kemudian kenapa harus disil maksimal rapot? Nanti biar nggak ayem. Kan ini adalah pelanggan. Nah, proses 4 ini adalah mungkin distributor ya, atau mungkin end customer, tergantung dengan milik bisnis. Nah, harus jaga kualitasnya di gudang ini, nggak boleh ada hama, harus jauh dari suhu RH-nya terjaga, jauh dari matahari, hujan, dan sebagainya, biar aman sampai pelanggan. Nah, ini adalah operational excellence, di mana setiap posisi sadar bahwasanya dia harus tahu, satu, tahu standar, dua, tahu bahwasanya ini adalah harus dijaga mutu dan kualitasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya harus memuaskan pelanggan depan saya, meskipun itu adalah dari penerimaan ke proses, dari proses gudang. Karena nanti di sini aman, mutunya baik, di sini baik, akhirnya nyampe ke end user, konsumen juga akan baik. Nah, inilah namanya operational excellence. Oke, menarik ya. Nah, ini contoh misalnya ya, ini contoh kasus, katakanlah di proses biskuit, waste-nya tinggi. Waste-nya tinggi yang saya kasih merah adalah ini, personal in charge di setiap titik proses. Ya. PIC di setiap proses, mulai dari incoming, penerimaan bahan, proses, QC, gudang, itu semua harus dilihat. Setiap titiknya tadi, setiap prosesnya tadi harus dilihat. Kira-kira satu, apakah benar-benar personel ini bekerja sesuai dengan prosedur, seperti itu. Yang kedua, apakah benar-benar dia paham value, benar-benar paham bahwasanya produk yang keluar dari divisi dia itu benar-benar bagus. Nah, ini harus dianalisa nanti. Pada saat kita habis tinggi, kita sebagai leader harus analisa. Kemudian dilihat gap-nya apa. Misalnya antara standar dan performanya seberapa lebar gap-nya. Contoh misalnya, waste tinggi katakanlah di penimbangan bahan. Penimbangan bahan ini juga sering terjadi ya. Penimbangan bahan katakanlah pada saat kita mau proses biskuit, tepung terigu sekilo, misalnya 1 kilo, margarin 500 gram, kemudian flavornya katakanlah 100 gram, garam 50 gram. Apa hubungannya dengan waste? Nah, misal timbangan di aturan, tadi saya bilang aturan ya, di inputnya ada aturan pemerintah ya. Aturan pemerintah menyebutkan bahwasannya timbangan yang dipakai untuk menimbang bahan ini harus terkalibrasi. Nah, misal ini dia melanggar aturan ini, katakanlah timbangan ini tidak dikalibrasi. Nah, bisa jadi flavor yang 100 gram ini ternyata realnya dia 110 gram. Ya, jadi kan ini ada waste. Ketemunya di pada saat loh, bahan ini seharusnya bisa, flavor ini harus bisa dipakai untuk 1 ton bahan. Lah ini masih 800 gram kok sudah nggak ada. Pasti pikirannya orang kan waste.
jatuh atau apa, mungkin jatuh atau mungkin terbuang atau gimana. Padahal mungkin bukan karena terjatuh atau terbuang, mungkin karena timbangannya. Jadi semua aspek harus dilihat per step tadi. Ada proses 1, 2, 3, 4 dilihat semua. Lingkungan harus dilihat, manusianya dilihat, alatnya dilihat. Karena bisa jadi bukan personelnya yang salah, tapi adalah alatnya timbangannya belum terkalibrasi sehingga seharusnya 100 gram, kita ternyata nimbangnya 110 gram. Seperti itu. Bu Nah, Ida, lihat, Bu ya Bu. Ida, ini kalau personel in charge di setiap titik proses, itu kalau dalam produksi itu kan berkesinambungan dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, ini kalau udah tahu di satu titik itu ada proses, ada ini ya, ada tidak, maksudnya kejadian gap, apakah langsung diperbaiki untuk titik berikutnya atau bagaimana? Oh, itu tergantung dengan kasusnya, Bu. Misal gini, kayak tadi misalnya kayak penimbangan yang salah ini ya. Penimbangan yang salah ini biasanya kan kejadiannya bukan di step berikutnya. Ketahuannya adalah pada saat kita biasanya ada inventory control. Oh, Misalnya pada saat itu bisa diperbaiki selanjutnya, itu contohnya seperti ini. Misal ada kasus apa ya kasus contohnya? Biskuit, misalnya biskuit adonan itu ya, adonan masih dauk, masih dalam bentuk adonan dauk ini, dia kan dimasukkan ke dalam mesin pencetak ya, molder ya. Nah, pada saat mesin dicetak molder ini, katakanlah ternyata seharusnya bentuknya bintang misalnya. Loh ini kok bintangnya putul satu kan ya? Kan ketahuan ini langsung sebelum disetor. Ini kan langsung bisa di-action, diambil, dimasukkan lagi ke hopper. Ini kan langsung bisa di action. Nah, jadi tergantung kasusnya. Ada kasus yang nggak bisa di action langsung, ketahuannya adalah terakhir. Contohnya misalnya timbangan ada selisih bahan. Nah, itu nanti kan katanya di IC pada saat ini kita kontrol. Tapi jadi pada saat proses-proses yang kelihatan mata langsung, tadi misalnya bentuknya nggak standar atau mungkin tumpah-tumpah, mungkin moldernya kan kecil-kecil. Ternyata dia adonannya besar. Kadang orang nggak sabar terus bahasa Jawanya itu ya. Dijejel-jejelnya kan tumpah. Lah ini harus di action misalnya ada improvement dikasih tambahan apa di atasnya, itu langsung di action bisa. Jadi Oke, tergantung. jadi ada yang bisa ketahuan langsung di daily production report juga ya, dari situ Ya, bisa langsung, ada yang harus tidak bisa langsung ya. ya, betul. Oke, baik. Oke, Bu, silakan. Dari waste tinggi ini nanti ya, jadi ada yang langsung bisa di action, ada yang nggak bisa di action langsung. Misalnya yang bisa di action langsung dikerjakan. Kenapa? Karena karyawan ini paham terkait job desk-nya. Saya harus memberikan pelayanan yang prima pada step berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada kasus tadi itu loss bahan ya? Nah, itu harus biasanya pakai analisa. Bisa SWOT, tulang ikan, dan lain sebagainya. Jadi tadi misalnya pada saat ada IC check, loh ini kok bahannya kok nggak cukup. Lah, nanti ini dianalisa pakai SWOT, bisa pakai tulang ikan. Jadi satu-satu dianalisa semua. Nah, kemudian ini pendekatannya ya, salah satu pendekatan aja. Jadi semua tergantung dengan kasus ya. Kemudian langsung segera di action. Di action loh. Terus gimana Bu ini kalibrasinya kan lama, lama, nanti kan nggak langsung jadi, terus masa kita harus off produksi. Itu gimana? Lah, kita cek dulu kira-kira dari bahan kan kelihatan nih dari HPP dari formula produk kan kelihatan ada hitung-hitungannya. IC tadi kan tahu ini ada loss 200 gram. Nanti dibagi aja, berarti misalnya dari pembelian utama itu tinggal bagi aja. Nah, nanti misalnya kan ketahuan nih, selisihnya ternyata 10 gram, berarti nimbangnya nanti di timbangannya flavor ini 100 gram dikurangi dengan 10 gram. Karena dari histori data selama 1 bulan itu ketahuan nih, kita masak sekian,
loss kita sekian, tinggal bagi aja sambil menunggu kalibrasi. Tapi tetap harus dilakukan kalibrasi, seperti itu. Oke. Kalau sudah nanti harus ada perbaikan berkelanjutan. Jadi apa contohnya? Harus ada monitoring apa semua. Tadi kasus timbangan ya, berarti harus ada kartu nih. Nah, ini pentingnya ISO ini di sini. Jadi ada pencatatan lah, tadi ya pencatatan. Nah, di timbangan ini ada sudah catatannya, digantung di apa namanya, orang kan nggak mungkin hafal semua ya. Jadi timbangan dikasih stiker. Terakhir kalibrasi 1 Januari 2022 misalnya. Nah, nanti dikasih tanda harus dikalibrasi 1 Januari 2023 dikasih, nanti kalau bisa dikasih merah atau apa itu biar nggak lupa. Nah, itu nanti harus di-reminder ini tugasnya leader di sini. Jadi leader ini tugasnya adalah keliling kira-kira dari semua catatan yang bertebaran di semua area ini, mana yang harus segera di-action biar tidak sampai terjadi waste, nggak terjadi loss dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Nanti ini bisa dikupas pada saat kita training ISO itu banyak penjabarannya. Seperti itu. Oke. Nah ini. Fungsi dari tadi ini apa namanya? Operational excellence ini adalah outputnya adalah efisiensi alur kerja, menangkap masalah dengan cepat, hemat biaya, proses kerja efektif, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Ini maksudnya gimana? Jadi gini, misal tadi ada 5 tahap proses pembuatan biskuit. Ya, ini bisa kita improve. Misal katakanlah dari segi layout, dari segi proses itu bisa kita improve biar efisiensi. Misal dulu dari manual ke semi otomatis itu kan ada efisiensi alur kerja. Jadi kalau dari manual misalnya satu hari bisa 1 ton, dengan pindah ke semi otomatis bisa menjadi 1,5 ton per hari. Itu kan efisiensi alur kerja. Kemudian bisa menangkap masalah dengan cepat. Kenapa? Kayak tadi itu. Misalnya tadi ada yang kalau orang PIC-nya paham terkait dengan standar dan mutunya, oh ini kok segitunya kumpul, oh langsung diambil, dikembalikan. Ini kan berarti kan langsung cepat menghadapi masalah seperti itu. Hemat biaya karena dikerjakan oleh PIC sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi tugasnya owner, pemilik bisnis dan leader harus benar-benar sosialisasi secara terus-menerus biar itu menjadi habit. Ya, misalnya gini, di penerimaan bahan, terus tiap pagi itu ada briefing, misalnya. Tiap pagi briefing awal kerja sebelum masuk, bahwasanya misalnya karyawan penerimaan pada saat terima harus cek ini berupa form ya. Harus cek ini misalnya harus cek Vivo-nya, harus cek Vevo-nya, harus cek kebersihannya, mungkin harus cek ketersediaan stok. Jangan sampai pada saat produksi kita kehabisan stok. Nah, ini kan juga bahaya. Nah, ini. Jadi harus benar-benar di leader dan owner paham masing-masing tugasnya karyawan itu apa dan harus ada performanya, harus ada KPI-nya. Kenapa? Tujuannya gini, jangan sampai kita tidak paham antara orang A dan orang B. Itu kan tidak sama kinerjanya, harus kita tahu, oh ini orang A ini katakanlah dia tuh patuh, dia paham prosedur, dia taat aturan, kemudian dia juga diimplementasikan, itu harus dinilai. Karyawan B, dia tuh paham aturan, tapi males untuk implementasi. Ini kenapa? Kita cari-cari tahu, apa kok dia males. Ada karyawan C, dia tuh sregep, disiplin, tapi dia lemot, nggak hafal-hafal. Nah, ini tugasnya nanti bagian HRD, People and Development, ya. Bagaimana untuk mengupgrade karyawan? Kenapa? Karyawan yang di bawah ini adalah pondasi. Pondasi untuk kita mau scale up. Karena sangat besar pengaruhnya. Kayak tadi saya kasih contoh misalnya. Ada orang tahu nih segitiga, gumpel 1. Biarin lah cuek. Yang penting kan walaupun tuh gumpel kan nggak bikin meninggal. Ya emang benar nggak bikin meninggal, tapi sama jelek penampakannya lah ini.
Jangan sampai kita punya seperti ini. Kenapa? Kalau sampai tiba ke pelanggan, nah bahaya, getuk tular. Jadi nanti FOMO apa Bu, FOMO ya, jadi getuk tular kemana-mana seperti itu. Nah ini juga harus dipahami oleh pemilik bisnis. Itu. Nah ini, manfaat prosedur mempertahankan mutu dan kualitas produk dan jasa, menyeragamkan proses kerja, menggambarkan alur kerja secara urut, memudahkan karyawan baru bekerja sebagai standar jika punya cabang, dan memudahkan autopilot ke depan. Mungkin itu Bu Evelyn, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Sangat bermanfaat nih, kita tahu ya. Bu Ida, kalau saya tadi kan enggak ISO, kalau saya balik ke ini deh, bisnis proses tadi kan salah satu ya. Saya pernah ketemu klien bukan maksudnya bisnisnya masih skala kecil. Ya, sederhana, masih sangat sederhana. Seperti contoh lah dia kuliner ya, kuliner. Dia jual mie goreng atau apa, tapi udah punya 1-2 cabang, sudah mulai mau scale up. Nah, dia bilang sama saya, di bisnis proses itu dia ada kendala, beda nih kalau sama bakery atau bikin apa, semua bisa ditimbang bisnis prosesnya ya. Kalau contoh, mau masak ini, garam berapa, apa berapa, begitu. Tapi dia bilang, saya di mie goreng, saya masak mie goreng, saya punya chef, saya sulit itu untuk kecap manis berapa gram, kecap asin berapa gram, begitu. Itu mereka punya kendala di situ. Nah, hal seperti itu, Bu Ida, yang kecil dulu bisnis proses itu seperti kalau yang case yang saya utarakan, apakah bisa ya diterapkan bisnis sistem dokumentasi buat tadi yang simpel aja masak mie goreng. Oh gitu. Kalau misalnya itu mie goreng ya Bu ya, dia masih skalanya kecil. Kalau dia pakai juru masak dan dia mau buka cabang, itu kalau saran saya tuh harus semua resep dari pusat. Kenapa? Kalau dia punya, katakanlah dia punya 3 cabang, katakanlah A, B, C. Yang cabang A dia punya juru masak si A, misalnya. Cabang B, B dan C itu kan pasti beda olahannya dari rasa. Karena apa? Katakanlah sama persis deh, komposisinya sama plek, tapi cara seni dia masak, dan penuangannya, lamanya, suhunya itu kan pengaruh besar terhadap taste ya. Jadi Jadi saran sampai saya kok kecap asinnya, kecap manisnya, atau apa semua pakai ditimbang ya? kalau misalnya itu masih skala kecil, saya biasanya pakai ini. Jadi pertama adalah juru masaknya 1 untuk semua cabang, 1 aja ya. Nanti itu mungkin dibuat sistem adalah bahan-bahan yang minor ingredient. Maksudnya minor itu misalnya mie kan ada kecap asin, Ya itu garam kan minor ingredientnya dikit-dikit ya. maksudnya kalau Heeh. ininya bisa minornya. Itu Tapi pengaruh dijadiin ini tuh, Bu Ida, walaupun minor itu sangat pengaruh itu nanti kecapnya kebanyakan kemanisan, kecap asinnya kebanyakan keasinan. lah ini nanti juru masaknya yang di pusat itu dia harus ini punya takaran kecil-kecil. Kalau katakanlah dia tidak ditimbang kan kecil ya, itu divalidasi dulu Bu. Divalidasi. Contohnya gini, katakanlah di awal dia trial masak itu, dia kan pasti di awal masak dia harus ditimbang dulu, harus ditimbang. Misalnya katakanlah kecap asin itu ditimbang nggak harus timbangan bahan juga ya. Misalnya dia kan sendok itu ada ya, mili, yang kecil-kecil itu kan Sendok ada. mili, ya Ya, pakai sendok itu berapa sendok mili, yang kecil tuh kan ada ya. 5 mili, ada itu sendoknya. Ya, itu nanti Nah, dia masak. Misal katakanlah saya pakai sendok ini, ya sendok ini, lah dipakai katakanlah. Oh nggak sesuai nanti akhirnya ketemu misalnya pakai sendok C, lah ini nanti sendok C ini harus menjadi alat yang kayak terkalibrasi tadi itu. Nah ini sebagai acuan. Oh ini sudah pas, misalnya kecap asin pakai sendok yang ini.
kecap manis sendok yang ini. Hasil dari trial itu akhirnya ketemu ini. Lah, sendok ini sebagai acuan untuk masukkan ke plastik kecil-kecil sebagai nanti akan dikirim ke cabang. Lah, sendok ini tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kalaupun dikasih nama, misalnya sendok ini pakai untuk apa? Kecap asin ini, dan itu harus disendirikan. Itu sebagai namanya adalah pengganti timbangan kalibrasi. Seperti itu. Oke, karena kan berapa mili apa 2 gram atau kecil-kecil itu ya pakai. Jadi bukannya setiap kali mau masak itu timbang, waduh ke darung gosong saya Bu Ida. Timbang kecap asin ya, jadinya pakai sendok kali. Pakai sendok yang dia sudah ada namanya, jangan sampai Ya. salah. Misalnya ini sendoknya garam kok dipakai untuk kecap asin karena sudah ada trial di awal sudah pas. Nah, seperti itu. Ya. Ada ya, benar tuh. Ada orang jual kopi juga. Berapa sih 2 sendok bebek? Saya bingung kok sendok bebek. Apa itu sendok bebek? Jadi dia udah takarannya seperti itu. Oh, di sendok ini itu boleh ya. Itu udah termasuk. Ya. Karena dari awal pada saat dia trial itu pakai sendok yang tadi itu. Jadi juga usah ditimbang. Jadi itu nanti sebagai gantinya timbangan dan dikasih label Bu biar nggak ketuker. Walaupun nanti itu adalah jualannya di induk, katakanlah juru masak itu masaknya di induk ya, dia juga tetap sudah dalam bentuk kemasan kecil-kecil. Jadi nanti si tukang masak itu tadi walaupun di induk walaupun di cabang itu sudah dalam bentuk kemasan kecil-kecil yang sudah disendoi pakai sendok tadi itu. Dan sendok ini nggak boleh hilang. Oke, itu juru kuncinya ya. Boleh nggak umpamanya belum di kecil-kecil, mereka tetap besar, tapi dia tetap takaran pakai sendok itu Boleh, wajib ya. boleh. Berarti sendoknya belinya lebih dari satu, tapi harus kasih nama. Jangan sampai tertukar. Ya, itu jadi bisnis prosesnya begitu ya. Jadi kadang-kadang, aduh yang kecil-kecil nggak ada, cuma mie-nya berapa gram atau nasinya berapa gram ya kan yang jual ini. Begitu sampai lah yang kecil-kecil, kasinan lah inilah akhirnya nggak standar ya. Iya, nggak standar. Udah ganti juru masak lain aja udah beda cara masaknya kan. Kita bilang orang bilang mau kongseng berapa kali, itu pun mungkin ada ya. Iya Bu. Nah ini juga penting. Selain tadi sendoknya dikasih nama, garam dan sebagainya, juga harus ada alur-alur. Walaupun kita masih kecil itu buatlah alur sederhana lah. Misalnya pertama. Contohnya apa Bu Ida? Contohnya gini, misalnya kalau kita bikin masak mie Bu ya, kayak saya misalnya. Pertama nyalakan kompor misalnya. Terus Tetap dibikin ya dari awal. Nyalakan kompor. Kedua masukkan minyak apa yang dipakai itu ya, sudah ada takarannya. Ambil minyak sesuai dengan sendok bertuliskan minyak. Satu semua udah ada ininya takaran ya. Sudah ada namanya kan sendok-sendoknya itu. Habis itu tunggu 2 menit, harus ada timernya Bu. Kalau dia mau benar-benar rasanya nggak standar Bu ya. Misalnya nanti 2 menit masukkan ini. Habis itu masukkan ini. Aduk sampai rata. Masukkan apa dulu itu semua ditulis ya? Ditulis Bu, per tahapnya. Kenapa? Karena kalau kita itu misalnya urutannya habis minyak, katakanlah habis minyak itu garam misalnya. Kita kleru MSG itu kan nanti pengaruh. Harus nguap itu. Jadi MSG-nya sudah hilang karena nguap lah. Ini juga pengaruh nanti rasanya nggak standar lah. Seperti itu. Jadi semuanya ya, itu namanya bisnis proses ya Bu Ida. Ya, bisnis itu proses banget operasi. ya. Jadi mau sekecil yang kuliner pun perlu ya. Kalau nggak mungkin lah dia mau buka cabang nanti nggak konsisten. Iya, betul. Jadi itu sebagai fondasi untuk bicara lebih jauh itu namanya bisnis proses. Ya. Kalau nggak ada nggak usah bicara ya Bu Ida ya, pasti nggak. Iya Bu. Iya, jadi itu banyak klien, bukan klien saya, maksudnya pebisnis kecil, kuliner atau apa dia bilang, wah itu nggak usah lah gitu, yang minor ya itu kesalahan loh ya Bu Ida ya. Iya.
sangat fatal loh Bu Ida, kasinan aja fatal loh Bu Ida. Wawancara. Iya, Oke. waktunya nyendok gula, kleru nyendok garam sendoknya. Waduh. Iya, iya. Iya, oke. Jadi dari contoh ini, kita tadi contoh yang aku kasih contoh tukang mie ya, tadi mie goreng ya. Habis dia buat bisnis proses, yang tadi udah didokumentasi berapa sendok, habis itu next-nya apa Bu Ida? Kalau sudah ada dokumentasi, itu kan pasti dia punya tim ya Bu ya. Ya. Punya tim ya. Jadi kalau kita bicara mau scale up, itu yang pertama adalah bisnis proses tadi, apa prosedur, yang kedua adalah tim. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kan orang itu, contoh kasus misalnya, sudah ada prosedur lengkap semua sudah dibuat, mulai dari apa dokumen, form, kemudian terus alat-alat sendok semua dikasih label ya. Tapi kemudian katakanlah karyawannya misalnya resign, lah bingung kan lah. Makanya nanti tugasnya owner ini harus benar-benar dia memastikan bahwasanya semua karyawan ini sudah melaksanakan SOP yang pertama. Yang kedua, fungsi dari apa prosedurnya adalah jika ada karyawan baru, kan sudah ada prosedurnya nih. Jadi nanti itu akan mempersingkat proses apa transfer apa proses masak mie, proses penyajian, proses pelayanan pelanggan, kasirnya harus gimana? Kenapa? Karena sudah ada apa oratornya tanya. Contoh misalnya kasir, misalnya ada prosedur kasir. Prosedurnya misalnya gini, pada saat ada pelanggan datang, kasih senyum, misalnya selamat datang atau apa, terus nanti dibacakan pesanannya, itu pesannya ini misalnya dicek, benar apa salah, gitu. Itu harus ditulis juga. Kemudian terus nanti misalnya ada yang mau tambah lagi atau gimana lah, itu nanti ditempel di kasir, tapi dengan adanya ini misalnya ada karyawan resign kasir, nanti ada karyawan baru, kan kita lebih mudah untuk apa transfer ilmu, nggak perlu lama-lama karena semua sudah terdokumentasi. Pun juga dengan juru masak juga sama, semua sudah ada cara-caranya. Mungkin dia tidak perlu waktu lama untuk trial biar masakannya persis dengan yang lama. Jadi enggak tergantung juru masak satu orang ya, Bu Ida ya. Betul. Nah, Repot nanti Bu kalau satu orang. Kalau ada yang resign tutup nanti minyak. Oke, nah jadi itu case yang contoh yang paling simpel seperti itu pun sampai minor ingredient pun perlu itu yaitu case yang sangat sederhana, simpel namun sangat signifikan pengaruh di quality ya. Quality apalagi dalam taste kalau kita bicara food tadi itu sangat-sangat. Nah, contoh lagi ya Bu Ida, contoh kayak bakery. Dia bilang waktu ngaduk, saya pernah lihat udah kalis apa belum itu tergantung perasaan dia lihatnya oh ini sudah. Jadi seperti itu aku bilang supaya tahu ini udah kalis apa belum, udah waktu diangkat belum, mesti ada ininya ya. Nah itu bagaimana Bu Ida kalau contoh bakery? Oh tidak boleh Bu. Jadi saya bilang gini kalau dulu di tim saya, perasaanmu dan perasaan saya tidak sama. Saya bilang ini enak, kamu benar tuh enak, kenapa? Tidak ada standar di perasaan. Jadi kalau kita mau sistem, semua standar tertulis. Tidak boleh main perasaan, tidak boleh main pakai mata. Misalnya mata saya tuh sudah kuning itu, lo nggak boleh. Misal contoh misalnya, tadi kalau misalnya adonan kalis itu harus ada keterangannya. Misalnya ditulis adonan kalis itu bagaimana sih tulisannya? Misalnya dikatakan kalis jika ditarik ya Bu, ditarik misalnya ada ukuran, kita kasih katakanlah misalnya papan, misalnya papan katakanlah 3x3 atau berapa gitu ya, terserah nanti digigit pada saat trial di lapangannya. Kita ambil adonan misalnya 1 sendok makan atau 10 gram, taruh di papan, kemudian tarik sampai ujung ke ujung. Kalau dia itu tidak putus, berarti sudah kalis. Jadi ada alatnya, alat untuk mendukung. Contoh misalnya warna misalnya kayak tadi mie. Mie itu dikatakan sudah matang kalau warnanya sudah apa kuning kecoklatan. Ya
aku nih kecepatan inilah. Ya, Itu juga repot. Lah iya. ini harus ada, misalnya pada saat si juru masaknya trial, oh ini sudah matang. Lah dia harus mencari, berusaha menggambar di kertas putih, entah pakai apapun lah warna, yang harus sama dengan warnanya mie ini. Jadi nanti pada Hmm. saat matang, itu bukan mata sebagai pengecek, tapi kertas yang berwarna mie tadi yang hasil bisa pakai spidol atau pakai apalah, yang penting warnanya sama. Boleh nggak Ditempelin. dipakai foto, Bu Ida? Boleh nggak foto? Foto juga boleh, tapi harus persis warnanya, tidak boleh ada perbedaan. Seperti itu. Ya. Jadi pada saat pengecekan kualitas tidak boleh pakai panca indera, kecuali Hmm. rasa. Rasa pun ini juga harus yang terstandar. Jadi kalau kita bicara kualitas, itu yang tidak bisa ditulis itu adalah rasa. Hmm. Kalau rasa Betul. ini berarti harus benar-benar orang yang expert, itu harus dilatih. Contoh kayak kemarin saya di bakery itu, QC itu dulu saya bentuk QC, setiap pagi masuk proses, kamu harus makan coklat. Hmm. Harus, dan ada ujiannya. Ini misalnya kayak garam itu saya kasih prosentase sekian-sekian. Ininya prosentasenya bertahap. Dia bilangnya apa sih, asin apa enggak? Ini harus di misalnya Hmm. lidahnya distandarkan dulu, itu Ya, perlu proses. ya. Oke, menarik ya. Oke. Ini case-case begini itu terjadi benar di setiap para pebisnis tuh Bu Ida, terutama yang mau scale up ya. Jadi saya nemu banyak, akhirnya mereka bilang, oh enggak, saya udah punya perasaan, oh main perasaan. Saya mau kasih berapa sama apa itu perasaan, yaitu untuk itu kita perlu inilah memberi apa pengertian. Akhirnya sih mereka mengerti sih. Memang itulah proses trainingnya Bu Ida ya. Ya, betul, Baiklah, Bu. menarik ya. Oke, oke para pebisnis. Pemilih kita sudah hampir 1 jam bersama Bu Ida. Kalau nanti ada umpamanya Bu Ida ada yang perlu mau tanya dalam hal membuat, ya mau apply ISO bisa atau mau membuat namanya menstrukturisasikan bisnis juga bisa ya, namanya strukturisasi dari awal SOP, mungkin dia belum sampai ISO itu juga bisa kan suatu jasa pelayanan ya Bu Ida ya. Bisa, Bu. Jadi misalnya kayak UKM itu ya. Kalau kita mau ISO itu kan secara budget kan lumayan besar ya. Ya. Kita harus benar-benar invest di situ lumayan besar. Kalau UKM itu bisa saya sederhanakan hanya di operasional excellence aja, di karyawan. Hmm. Jadi tidak perlu sampai ke bisnis proses yang tadi itu yang kayak SOP itu nggak Nggak perlu. Hanya usah. cukup di operasional excellence yang hanya prosedur sederhana. Seperti apa aja tadi operation excellence-nya? Misalnya gini ya, tadi itu kayak di kasir, Bu, kayak contoh kasir tadi. Misalnya kasir pada saat ada datang pertama ucapkan misalnya Oh, salam, terus iya. tanya untuk bertanya ke pelanggan untuk ngecek apa itu pesanan benar apa enggak. Kemudian ada menawari program promo atau apa seperti itu. Kemudian Hmm. misalnya kayak pelayan mau buka toko katakanlah, buka toko misalnya dibuka tokonya, sederhana aja, buka toko. Yang kedua adalah nyalakan lampu, kemudian bersihkan semua, misalnya bakery, tata bakery sesuai dengan layoutnya. Misalnya kan bakery ada misalnya donat, jangan sampai tulisannya donat tapi isinya roti manis, kan nggak lucu. Nah itu harus Hmm. dicek prosedur sederhana aja yang Oke, mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu oke juga itu. bisnis proses sederhana. Jadi bisnis proses dan operational excellence ya. Ya, Oke, itu juga suatu yang perlu diperbaiki ya. ya, Baik. Oke. Jadi para pemilik bisnis, Bu Ida juga adalah satu partner dari Master Mentor ya dalam hal untuk bisnis proses, untuk operation excellent lah dari semuanya bisa sampai ke ISO ya Bu Ida ya. Demikian juga untuk urus legal ya. iya, Bu. Oke. Jadi kalau legal seperti
PIRT sampai halal, BPOM ya Bu Ida. Ada PT, PIRT khusus izin edar. Kan kalau kita bicara izin edar kan ada dua. Jadi izin edar yang dia masih di bawah 5M itu pakai PIRT untuk pangan. Kalau di atas 5M dan dia frozen food ini pengecualian kayak frozen food, minuman susu, kemudian terus jus buah itu meskipun dia masih omsetnya masih 10 juta per bulan harus BPOM. Nah, BPOM ini juga BPOM ini ada skalanya. Jadi nggak kayak dulu. Jadi sesuai dengan peraturan yang baru Cipta Kerja ini tahun 2021 launchingnya ini sudah mulai sosialisasi. Jadi walaupun BPOM itu juga ada skalanya rumah tangga seperti itu. Jadi ada juga misalnya kosmetik, kemudian pencuci, deterjen, sabun itu ada dua juga, ada yang BPOM, ada yang namanya PKRT kalau UKM, PKRT itu izin dan bisa kita juga bisa melayani. Kemudian misalnya ada industri mau scale up ke ISO atau ke SNI wajib itu kita juga bisa melayani. Bu Ida, ini semuanya dalam online ya, maksudnya bisa diurus. Kita pakai mau urus semuanya ini bisa via Zoom online semua dengan company PT Bu Ida begitu? Kita untuk pelayanan kita ada dua Bu, ada yang hanya online atau juga bisa visit. Contoh gini, misalnya pada saat kita PIRT ya, PIRT ini. PIRT meskipun dia dipermudah oleh pemerintah saat ini, akan tetapi ada aturan setelah nomor PIRT terbit itu dikasih waktu 2 kali 3 bulan. 2 kali 3 bulan ini pada saat dia prosesnya tidak sesuai hygiene-nya itu akan dicabut. Nah, jadi nanti tergantung klien apakah dia harus mengunjungi produksinya untuk melihat layout, proses hygiene-nya seperti apa. Itu bisa pilihannya 2, visit atau ini. Kalau BPOM ini harus visit. Kenapa? Saya harus belum memastikan BPOM ini sampai tetangganya harus dilihat. Kanan, kiri, belakang harus dicek juga. Itu perlu kajian tersendiri kalau BPOM. Jadi tidak boleh lewat online, harus visit. Kenapa? Kalau sampai kita gagal, emang di investasinya sudah investasi mahal, tapi nggak dicek lokasinya secara detail itu akan gagal. Oke. Jadi seperti itu ya, harus ada visit juga ya. Ya. Saya pikir sekarang udah dipermudah, udah semua online aja, semua bisa jadi. Kan begitu yang saya dengar sekarang dipermudah semua. Iya, untuk UKM, khusus UKM. Khusus UKM dipermudah, di bawah 5M ya. Bu, kalau halal di bawah 500 juta, kalau PIRT di bawah 5M. Oh, halal 500 juta sudah Ya, ini ya? Maksimal 500 juta. Kalau di atas itu nggak boleh, harus reguler, visit. Oh, 500 juta lah. Per tahun itu? Per tahun. Itu baru bisa online. Tapi kalau sudah di atas itu, visit. Kalau PIRT 5M. Iya. Kalau BPOM tidak ada, walaupun 10 juta harus tetap visit. Oke, halal aja yang dipermudah benar ya? Ya, dipermudah. Halal ya, dipermudah ya? Iya. Oke, untuk sampai dapat halalnya berapa lama itu yang tadi? Kalau halal itu yang penting sudah punya akun OSS. Misal ada klien yang belum punya akun OSS bisa kita bantu dari awal. Misalnya kan ada Bu, saya tuh nggak ngerti caranya buka HP. Saya nggak ngerti caranya internet lah. Ini kita bisa untuk membuat dari awal ya. Kemudian kalau semua sudah lengkap itu nanti mungkin ya 1-2 bulan lah, karena harus ada, walaupun dia itu online nanti tetap harus ada pengecekan dari MUI pusat. Benar enggak bahan-bahannya itu sesuai gitu. Oke, baik para pemirsa, para pemilik bisnis, kalau ada yang mau nanti di YouTube channel kita ada deskripsinya ya, Bu Ida bisa hubungin kemana untuk kita bantu semua jasa-jasa yang sudah kita share hari ini. Oke, Bu Ida, kita sampai penghujung kita punya Zoom hari ini.
Bu Ida, ada nggak pesan-pesan singkat sedikit buat para pemilik bisnis sebelum kita mengakhirin untuk Ya. hari ini? Pertama-tama terima kasih atas waktunya Bu Evelyn. Kolaborasi dengan Ibu suatu sangat membanggakan buat saya. Jadi istilahnya visi kami dari PT Kasava adalah Mentor Plus membantu para UKM untuk naik kelas. Kenapa? Karena UKM itu adalah penyumbang pendapatan terbesar dari negara. Terbesar itu adalah dari UKM. Jadi jangan patah semangat, jangan karena gaptek nggak bisa apapun, jangan pantang menyerah. Oh ini kok angel, kok nggak bisa, harus tetap semangat. Kenapa? Karena bertumbuh kembangnya bisnis kita tergantung dari niat dan kemauan kita. Jadi ayo sama-sama tetap berkembang untuk mencapai UKM naik kelas. Terima kasih Bu Evelyn, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Bu Ida. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa lanjut dengan yang lain ya, mungkin bukan ISO 9001 atau apa yang lain, kita bisa lanjut lagi. Iya, Sangat Bu. bermanfaat saya pikir untuk kita mengetahui apa sih sampai ke bisnis proses yang sampai ke operational excellence yang sangat mendukung, ujung-ujungnya ke apa sih, ternyata kepuasan pelanggan ujung-ujungnya ya. Iya, betul. Nah, itulah yang sebagai fondasi bisnis kita. Kalau pelanggan nggak puas, pastilah nggak balik lagi. Iya. Oke, terima kasih Bu Ida untuk kesempatannya. Saya ucapkan semuanya untuk malam ini. Sebentar, nih ada yang tanya. Oke, nanti di description-nya saya akan kasih jelas ya apa-apa saja ya Bu Ida ya. Hubungin ke siapa. Oke. Terima kasih Bu Ida semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di channel berikutnya.